Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Amalia Fitri dan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana menentukan fungsi penawaran dan bagaimana menggambar grafik fungsi penawaran. Oke, langsung aja kita mulai. Dari yang pertama adalah notasi fungsi penawaran dulu. Fungsi penawaran dinotasikan atau disimbolkan dengan Qx sama dengan A ditambah B PX. Dengan Qx itu adalah jumlah produk yang ditawarkan dan PX adalah harga produk. Kemudian dari persamaan ini bisa Anda ubah menjadi bentuk PX sama dengan min A per B ditambah Qx per B. Nah, kemudian kalau Anda ingin menentukan fungsi penawaran, sama seperti Anda menentukan fungsi permintaan. Sebetulnya ini adalah rumus dari menentukan persamaan dari dua titik. Persamaan garis lurus dari dua titik. Kalau Anda masih ingat itu kan bunyinya Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 dibagi Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Namun, karena kalau kita bicaranya fungsi penawaran, di situ variabel yang kita gunakan itu adalah P dan Q. Selanjutnya, kita masuk aja langsung ke contoh soal untuk mempermudah Anda memahami rumus ini. Diketahui bahwa harga HP merek X itu adalah 3 dalam jutaan, artinya 3 juta. Maka ada 10 HP yang terjual di pasar. Kalau harganya menjadi ada 10 HP yang ditawarkan di pasar ya. Kalau harganya 4 dalam jutaan, artinya 4 juta, maka di pasar itu akan tersedia atau menawarkan 15 HP. Sekarang yang ditanya tentukan persamaan penawarannya dan gambarkan grafiknya. Oke, ini untuk mempermudah saya kopikan di sini. Sekarang kita tuliskan dulu, kita mulai dari apa sih yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah yang pertama harga HP. Harga HP 3 juta. Ketika harga HP 3 juta, jumlah barang yang ditawarkan ada 10. Berarti harga HP 3 juta ini kita simbolkan dengan P1. Kita tulis dulu. Berarti P1 itu sama dengan 3. Kemudian jumlah barangnya ada 10. Berarti ini adalah Q1 sama dengan 10. Kemudian kalau harganya menjadi 4 juta, maka ini P2. Kemudian jumlah barang yang di pasaran itu ada 15, maka di sini Q2 itu sama dengan 15. Nah, sekarang yang ditanyakan itu apa? Yang pertama adalah fungsi penawaran. Bisa Anda tuliskan dalam bentuk Qx atau boleh juga dalam bentuk Px. Kemudian setelah itu yang ditanyakan lagi apa? Grafiknya. Nah, sekarang kita selesaikan. Kita gunakan rumus yang tadi yaitu P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1. Sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Nah, sekarang P dikurangi P1. P1-nya diketahui 3. P2-nya adalah 4 dikurangi P1-nya 3. Maka sama dengan Q dikurangi Q1-nya 10 dibagi Q2-nya 15 dikurangi Q1-nya 10. Sekarang kalau sudah seperti ini, mana yang bisa Anda kurangkan, Anda kurangkan. Yang tidak bisa, biarkan. Karena ini kan ada variabelnya. Variabel P dikurangi 3, nggak bisa diapa-apakan lagi. Sekarang 4 dikurangi 3 itu 1. Kemudian Q dikurangi 10 masih tetap. 15 dikurangi 10 itu adalah 5. Kalau sudah seperti ini kita apakan? Kita kalikan silang. Kalau kita kalikan silang berarti 5 kita kalikannya dengan P dikurangi 3. Kemudian sama dengan Q dikurangi 10. Kali 1 ya ini. Nah, kalau sudah Q dikurangi 10 kali 1, sekarang berarti kita kalikan. 5 kali P min 3 berarti 5P
5 kali P kan 5P, dikurangi 5 kali 3 adalah 15. Jadi mengalikannya bukan hanya yang depan, tapi juga yang belakang. Sama dengan 1 kali Q itu tetap Q, dan 1 dikalikan min 10 juga tetap min 10. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda bisa tuliskan dalam bentuk P sama dengan atau Q sama dengan. Saya bagi jadi 2 aja. Nah, sekarang kalau kita mau mengubahnya menjadi bentuk P sama dengan, berarti kita ubah dulu menjadi 5P sama dengan yang lainnya kita pindahkan semua ke ruas kanan, sehingga menjadi Q dikurangi 10, min 15 pindah menjadi plus 15. Sehingga hasilnya adalah 5P sama dengan Q ditambah 5. Nah, supaya menjadi P sama dengan, maka ini semua kita bagi dengan 5. 5P bagi 5 itu P. Q dibagi 5 jadi 1/5 Q. Dan ditambah 5 dibagi 5 itu 1. Sekarang kalau Anda mau mengubahnya menjadi bentuk Q sama dengan. Kalau Anda mau mengubahnya menjadi bentuk Q sama dengan, maka di sini Q-nya Anda pisahkan menjadi di sini kita pindah ke kiri menjadi min Q sama dengan ini 5P-nya kita pindah ke sisi kanan menjadi min 5P. Kemudian min 10 ini tetap di ruas kanan dan min 15 juga pindah ke kanan menjadi plus 15. Yang jelas kalau Anda pindah itu prinsipnya adalah ketika melewati tanda sama dengan. Kalau sudah melewati tanda sama dengan, tanda itu berubah yang tadinya plus menjadi min dan yang tadinya min menjadi plus. Nah, kalau sudah, kemudian min Q sama dengan min 5P. Min 10 tambah 15 menjadi plus 5. Nah, sekarang supaya Q-nya dalam bentuk positif, maka ini semua kita bagi dengan atau kita kalikan dengan min 1. Boleh bagi, boleh kali. Kalikan min 1 kan jadinya Q positif. Min 5P menjadi 5P. Plus 5 menjadi min 5. Nah, Anda tinggal mau pilih yang mana? Yang atas dalam bentuk P sama dengan 1/5 Q tambah 1, atau yang bawah Q sama dengan 5P dikurangi 5. Kalau Anda mau menggambar, enaknya yang bawah. Kita pakai saja Q sama dengan 5P dikurangi 5. Nah, sekarang kita akan menggambar grafik Q sama dengan 5P dikurangi 5. Nah, caranya pertama gimana? Anda tentukan dulu titik potong sumbu Q. Kalau titik potong sumbu Q Anda caranya adalah substitusikan nilai Y sama dengan, nilai P itu sama dengan 0. Kalau P-nya 0, maka berarti Q sama dengan 5 kali P-nya ganti 0. 5 kali 0 dikurangi 5. Maka 5 kali 0 hasilnya adalah 0 dikurangi 5 sama dengan min 5. Berarti titik potongnya adalah Q-nya min 5 dan P-nya 0. Ini 0 bukan 6. Kemudian titik potong yang kedua adalah titik potong sumbu P. Cara mencarinya Anda substitusikan nilai Q sama dengan 0. Nah, Anda ganti nilai Q-nya sama dengan 0 sehingga menjadi 0 sama dengan 5P dikurangi 5. Maka 5P dikurangi 5 itu sama dengan 5P-nya di sisi kanan boleh, di sisi kiri juga boleh. Kalau Anda tidak terbiasa menulis yang variabel di sisi kanan, ya kita buatnya sisi kiri aja. Kita hapus sebentar aja. Nah, kemudian kita tulis ulang. Nah, di sini jadinya kalau P-nya mau di sisi kiri berarti kita pindah ya menjadi
min 5P. Di sini min 5. Nah, supaya P-nya menjadi 1, P, maka ini kita bagi dengan min 5. Maka menjadi P sama dengan 1. Nah, sekarang berarti titik potong sumbu P-nya adalah Q-nya kan 0. Kita tulis dulu 0, P-nya adalah min P-nya 1, maaf. Berarti 0,1. Jadi sekarang kita cari titik potong, oh ini. Titik potong 0,1 sudah saya gambarkan ternyata. Kemudian min 5,0 di sini. Nah, kalau sudah baru kita hubungkan menggunakan garis. Dan ini adalah fungsi penawaran Q sama dengan 5P dikurangi 5. Nah, sekarang untuk Anda latihan, ini ada contoh yang kedua. Penawaran jam tangan merek Alba sebagai berikut. Bila harganya 2 juta, maka produsen itu mau menawarkan barangnya sebanyak 2.500 unit. Tetapi kalau harganya naik menjadi 2.500, maka jam tangan yang ditawarkan juga akan naik menjadi 3.000 unit. Tentukan fungsi penawaran dari jam tangan tersebut dan gambarkan grafiknya. Nah, kalau ada soal seperti ini, langkah pertama adalah Anda menentukan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui itu apa saja? P-nya mana, Q-nya mana? P1 mana, P2 mana, Q1 mana, Q2 mana? Kalau sudah, selanjutnya Anda tentukan apa yang ditanyakan, yaitu fungsi penawaran dan grafik. Selanjutnya untuk penyelesaiannya Anda tuliskan dulu rumus yang digunakan itu apa dan Anda selesaikan dengan rumus tersebut. Oke, silahkan mencoba dan selamat berjumpa lagi dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.